Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kita mau membuka hati kita. Kita mau ambil saat teduh pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau Tuhan untuk hadir dalam setiap hati kita. Kita mau hadirat-Nya turun atas kita pada pagi hari ini. Glory, haleluya. Yesus, kami datang padamu Tuhan saat ini, Yesus. Glory, kita sembah Tuhan. Kita sembah Dia dengan segala kerendahan hati kita. Kita sembah Dia dengan segala ucapan syukur kita. Kita buka hati kita. Kita buka hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Sembah Allah yang agung, Allah yang mulia. Pakai lidah bibir kami Tuhan untuk kami menyembah-Mu Yesus. Kita sembah Tuhan, sembah Dia di pada pagi hari yang kudus ini, di bait suci-Nya yang kudus. Kita mau sembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan, agungkan namanya di tempat yang maha tinggi. Glory, haleluya. Sembah Yesus, syukur kami naikkan. Mari semua jemaat untuk bernyembah Tuhan, untuk sembah Tuhan. Kita buka mulut kita, buka suara kita, sembah Tuhan. Katakan haleluya, katakan puji Tuhan, bahwasanya kebaikan-Mu Tuhan sungguh luar biasa atas kami. Sepanjang minggu ini Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami. Sampai pada hari ini Tuhan, kami mau tinggalkan segala kesibukan kami. Kami mau tinggalkan segala tugas-tugas kami. Segala apapun yang menghalangi kami Tuhan, kami mau tinggalkan. Saat ini kami mau fokus Bapa, datang ke bait-Mu yang kudus untuk memuji dan menyembah Engkau. Glory, haleluya. Yesus hidup, hadirat-Mu Tuhan. Engkau curahkan hadirat-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu pada setiap hati kami Tuhan, pada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Glory, haleluya. Yesus. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sama-sama. Sembah Dia. Kita angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Kita mau puji Dia. Allah yang kami sanjung tinggi. Allah yang kami tinggikan. Kau Allah yang luar biasa baik buat kami Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Glory, haleluya. Haleluya. Bapa, pagi hari ini kami datang padamu Bapa, dengan segala ucapan syukur kami Tuhan, dan segala kerinduan kami Bapa akan Engkau Tuhan. Bila Engkau jamah kami Yesus, Engkau urapi kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Yesus, Engkau nyatakan atas kami saat ini. Engkau berkati kami Tuhan Yesus yang hadir pada pagi hari ini. Kami yang datang membawa masalah, beban berat, persoalan, sakit, penyakit. Saat ini Bapa, Engkau sembuhkan kami Bapa. Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau berikan roh sukacita, roh penghiburan, dan jalan keluar yang terbaik Bapa. Kami percaya Engkau sangat amat menyayangi kami Yesus. Kami mau senantiasa dalam hadirat-Mu Tuhan.
Kami mau selalu lekat di hati-Mu Yesus. Dan bagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah ini Bapa dari awal sampai akhirnya. Engkau urapi kami, Engkau lingkupi ruang gereja ini dan juga ruangan hati kami Yesus. Engkau juga pakai Bapa anak-anak yang dilibatkan dalam melayani Engkau Yesus. Main musik, singer, WL maupun CD Asyar, pendoa sahabat Kau semuanya berkati kami semua Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa malas, kuasa-kuasa yang gak mau nyanyi, gak mau puji Tuhan, gak mau berdoa, kuasa-kuasa yang oh Yesus yang menghalangi kami untuk kami bersukacita kepadamu Tuhan, kami mau teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau singkirkan, Engkau jauhkan, Engkau hancurkan Bapa. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus saja Bapa yang melingkupi hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau layak kami agungkan Tuhan. Sama-sama katakan, sembah Dia. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allah. Sama-sama katakan dengan segenap hati, yang ku sembah hanya Yesus. Katakan dengan suara yang keras, yang ku sembah oh Tuhan hanya Engkau Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Kita angkat kedua tangan kita dan katakan, Yesus ku sembah Kau. Kau Allahku. Yesus, nyatakan dengan segenap hati, Engkau Tuhanku yang hidup Tuhan. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia
pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Masih berdiri ya. Besarlah Tuhan, yang layak dipuji, pujikan dengan segenap hati dan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia yang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Pujikan dengan suara yang keras. Bahwasanya kebaikannya untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, katakan sama-sama, terpujilah Tuhan. Amin. Terbukti kuasanya. Haleluya. Sebab Tuhan pujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Yesus Allah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia yang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Allah kita yang perkasa. Berikan pujian buat Yesus Kristus. Berikan tos kanan kiri, katakan. Tos kanan kiri, katakan Yesus Allah kita perkasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Silakan duduk kembali. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai. Amin. Sambil membawa Haleluya. berkas-berkasnya. Amin. Haleluya. Kita pujian-pujian ini dan persembahan yang pertama bisa dijalankan. Petugas persembahan boleh maju ke depan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu
ketika kita di saat kita mengalami berputar-putar di padang gurun penderitaan, di padang gurun kesengsaraan, tapi Tuhan senantiasa memelihara kita supaya kita menjadi umatnya yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Saat kita mengalami jalan buntu di sungai kesengsaraan, pencobaan, di sungai permasalahan yang berat, tapi Tuhan mampu untuk mengeringkan supaya kita bisa berjalan menyeberangi dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal dalam Tuhan Yesus. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, tiada jalan, sebab Tuhan ada di depan. Amin. Membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Sekali lagi ya, kita pujikan dengan iman. Ketika jalanku lalui, ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika
Kristus. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib kasih setiamu, kemurahan, pertolongan, penyertaan dalam setiap langkah kami, perjalanan kami, dari hari ke hari sampai hari ini. Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami yakin ini karena kemurahan Allah, anugerah Allah yang luar biasa. Patut kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, pada saat pagi ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap hidup kami kepadamu. Segala pergumulan kami, permasalahan kami datang karena Engkaulah jawaban kami, sumber pertolongan kami, sumber segala-galanya kami butuhkan Bapa. Sehingga saat ini kami boleh mendapat jawaban dari Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Berkaryalah Roh Kudus, sehingga setiap jiwa yang datang saat hari ini, oleh karya Roh Kudus dan kehadiran firman-Mu, semua dipuaskan, disejukkan dan disegarkan hati, jiwa, iman anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semua baik, semua sejahtera, semua bahagia. Kalau semua kita mengalami seperti ini, kita tahu kita mengakui bukan karena kemampuan usaha kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, saat ini saudara, tiba saatnya saudara akan mendengar firman Allah. Perlu kembali saya sampaikan kepada saudara, saudara tadi memuji Tuhan, berarti saudara berbicara dengan Tuhan. Sudah puas? Kalau belum puas kita nyanyi lagi. Kalau saudara puas berarti tiba saatnya Tuhan mau ngomong dengan saudara. Tadi saudara ngomong dengan Tuhan. Sekarang kalau sudah puas berarti tiba saatnya Tuhan mau ngomong dengan kita. Saudara mau ngomong sendiri? Mau ngobrol sendiri? Ya. Aku kasih dalam Yesus Kristus, pujian itu penting. Firman Tuhan juga penting. Jadi saya lihat saudara kalau ngobrol sendiri berarti saudara tidak puas ngomong dengan Tuhan. Tapi kalau saudara mendengar firman Tuhan berarti saudara akan memberi kesempatan Tuhan ngomong dengan saudara melalui firman Allah. Haleluya. Kita kembali akan baca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 ini bagian yang keempat. Ya, bagian yang pertama masih ingat? Saudara adalah sebagai umat pilihan. Dipilih untuk menjadi imamat yang berkerajaan. Menjadi bangsa yang kudus. Menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Itu yang pertama. Nah, sebagai saudara umat pilihan Allah, saudara harus tampil beda. Sudah beda belum dengan dunia? Rodok katanya, abu-abu berarti ya. Terus yang kedua, yang ketiga, saudara sebagai umat pilihan Allah kita harus ketiga bersatu, bukan saling naton tahu menyakiti, tapi bersatu, saling mengasihi. Lantas hari ini saudara, itu yang ketiga ya. Yang keempat saudara, ya saya akan sampaikan firman tentang
berbalik. Minggu yang lalu eklesia, tapi sekarang berbalik. Mari kita baca kembali ayat ini seluruhnya. 2, 3. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi yang terakhir, minggu yang lalu saya sampaikan tentang eklesia. Ya, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Eklesia. Ayat ini saudara tetap bagian yang terakhir, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Artinya temanya tadi apa? Berbalik saudara. Ya, saudara, kalau saudara keluar dari rumah mau pergi, ada yang satu ketinggalan, terus gak apa-apa, terus saja gitu. Berarti berbalik, saudara akan kembali ke rumah. Tapi ini beda saudara, berbalik. Tuhan yang memanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Kalau sudah dipanggil keluar, berarti saya dan saudara saat ini ada di dalam, dulu ada di dalam, sekarang ada di dalam. Saudara bahagia? Kalau sudah di dalam terang, pasti bahagia, pasti senang saudara, dan pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, saudara, kalau saudara berdiri ke barat, sekarang berdiri ke saudara ke timur, saya ke barat. Kalau saya berdiri ke barat, matahari ada di sebelah timur, di depan saya ada apa? Ada apa? Warnanya? Warnanya gelap. Saya tadi bawa senter, saudara tak suruh berdiri, tak senteri dari belakang. Saudara tidak nyandak berarti. Coba saudara, nah sekarang ini, tolong saksikan. Ini di sini ada sinar. Saya menghadap ke timur. Di depan saya ada apa? Warnanya terang. Warnanya gelap. Kalau saudara matahari di barat sana, jam 2, jam 3, saudara menghadap ke timur, di depan saya, depan saudara ada apa? Bayangan. Warnanya, kalau warnanya terang berarti itu buta warna. Secara rohani buta warna. Bahaya saudara kalau secara rohani buta warna. Kalau bahasa Jawa ini melakukan deladap. Tahu saudara, Pak Siombing nggak ngerti apa deladap itu. Nabrak sana, nabrak sini. Karena nggak tahu di depan ada, yaitu ada batu kah, ada lubang, ada pohon ditabrak, ada tembok ditabrak. Nah inilah yang namanya berbalik. Kalau saudara yaitu matahari di belakang saudara, di depan saudara bayangan saudara warnanya gelap. Semakin saudara jauh berjalan, kegelapan itu semakin besar. Ya enggak? Iya. Semakin saudara berjalan menjauhi terang itu, kegelapan itu semakin gelap. Tapi saudara umpama berjalan mundur, ada orang berjalan mundur.
Semakin hari bayangan itu semakin kecil. Dan kalau saudara sampai ke belakang, sinar itu ada di atas saudara atau di depan saudara. Yang saudara kasih di depan saudara akan jadi terang. Ya enggak saudara. Yang saya maksud di sini. Itulah kehidupan perjalanan orang Kristen, orang percaya. Saudara, apa itu gelap? Singkat saja, saya tidak panjang saudara firman hari ini. Apa itu gelap? Kegelapan itu apa? Saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 1. Sebelum dunia ini dijadikan, dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Mengapa? Kok kegelapan itu ada sebelum dunia dijadikan? Kita tidak menyalahkan Lucifer. Jadi ini gara-gara Lucifer yang sudah dikasih kedudukan tinggi lebih, ingin tinggi lagi, akhirnya dibuat ke dunia ini. Ya, membuat kegelapan di muka bumi. Saudara. Dan Lucifer itu waktu di dunia kegelapan ini membuat kekacauan. Kekacauan di muka bumi. Jadi kegelapan itu pertama terjadi di dunia sebelum dunia dijadikan. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kekacauan yang ada berarti kegelapan itu berbicara yang pertama tentang hidup kacau. Pernah sudah hidup merasa kacau? Berantakan, acak-acakan dalam hidup, itulah gelap. Haleluya. Saat ini saudara yang hidup berantakan, ekonomi, keuangan, keluarga, rumah tangga, saudara berantakan, tidak, seolah tidak ada masa depan yang baik. Kacau, pikirannya kacau, saudara. Itulah gelap. Makanya Tuhan pertama kali menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan apa? Menciptakan apa? Terang. Bukan untuk membinasakan gelap, tapi untuk mengusir kegelapan itu. Itu yang pertama, hidup kacau. Semua kacau dalam hidup saudara itu gelap. Orang kalau sudah kacau, pikiran kacau saudara, tidak bisa bekerja, tidak bisa hidup dengan tenang. Makanya saya bilang saudara bahagia hari ini, saudara sukacita hari ini, yaitu kalau sudah ada di dalam terang, ada di dalam gelap, kekacauan yang ada dalam hidup ini. Hidup dengan kacau, tidak teratur, tidak karu-karuan. Tadi saya katakan deladam basa Jawa ini, yaitu hidupnya nabrak sana, nabrak sini, nabrak tabrakan saudara. Nah, saudara kasih, itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih, bahwa kegelapan itu adalah ketakutan. Ya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Dari mana awalnya bisa rasa ketakutan? Bukan takut sama Tuhan loh, tapi ketakutan. Ya ini karena pengaruh kegelapan tadi. Pengaruh iblis tadi, Adam dan Hawa, dia hidup bahagia, hidup senang, hidup sukacita, tapi dia terpengaruh oleh Lucifer. Bagaimana hidup saudara? Banyak anak-anak yang terpengaruh dengan hal-hal duniawi ini. Terpengaruh saudara. Berarti katut, seharusnya kita punya pendirian. Ya. Setelah Adam dan Hawa, dia lebih cenderung mengikuti, terpengaruh oleh perkataan iblis yang manis itu, yang di dalamnya kepahitan, saudara, yang membawa kepada kematian itu. Akhirnya Adam dan Hawa dia merasa takut.
Dan katakan, di mana engkau Adam? Apa Tuhan tidak tahu? Kalau sudah berbuat dosa, berbuat salah, melanggar firman, Tuhan tidak tahu? Mengapa Tuhan tanya, di mana engkau Adam? Maksudnya itu, saudaraku kasih, kalau orang yang bersalah itu mengakui kesalahannya dan bertobat, tapi dia malah sembunyi, menutup-nutupi kesalahannya. Mengapa engkau sembunyi? Jawabnya, aku takut Tuhan. Mengapa kamu takut? Karena dia telah melanggar firman, berbuat dosa. Ketakutan, saudara. Dan ini terus bertambah-tambah, saudara, bertambah-tambah. Kejadian pasal yang keempat, saudara, ya, ayat 4-8. Dosa bertambah-tambah, itu kegelapan meliputi dunia ini. Berbicara tentang Kain dan Habil. Apa itu kegelapan? Iri hati. Habil dia, Kain iri hati kepada Habil adiknya. Adiknya lebih berhasil, lebih sukses. Persembahannya diterima, dia kok tidak diterima. Iri hati. Jangan pelihara, jangan diopeni iri hati, saudara. Kalau bisa dipateni iri hati. Sebab apa? Iri hati itu, cemburu sosial itu akan meningkat jadi benci. Firman Tuhan katakan, saudara, firman Tuhan katakan, jangan kamu membunuh, tapi katakan, jika engkau membenci saudaramu sama dengan membunuh. Itu kegelapan, betul kan? Iri hati, tidak senang, akhirnya membunuh. Iri hati kok lebih berhasil difitnah, ya, dielek-elek dan seterusnya. Kalau di kantor itu ada, yaitu salah satu ngatok dengan atasan memfitnah temannya, akhirnya dikeluarkan. Banyak itu kan seperti itu karena iri hati, membunuh karakter, membunuh ekonomi, membunuh masa depan, membunuh semangat, semangat melayani, disindir sana sini, suara muelek, oh kamu kayak seperti itu, itu membunuh, tidak sadar dengan kata-kata, seolah-olah kata-kata itu biasa, tetapi itu membunuh semangat orang lain. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Puji Tuhan. Saling memberi semangat, saling mendukung, saling mendorong. Ayo maju. Itu, saudara, yang harus. Kenapa iri, benci, dan membunuh? Jangan sampai ada roh pembunuh dalam hidup kita sekali. Itu melanggar hukum Allah. Iya kan, saudara? Lantas berkembang lagi, saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Berbicara tentang apa itu, saudara? Pasal 6 ayat yang ke-5. Dikatakan bahwa yaitu hati hidupnya cenderung hatinya untuk melakukan kejahatan, selalu berbuat jahat, berbuat jahat. Menipu, berbohong, saudara, berbuat jahat. Dikatakan baca kejahatan itu sudah sampai naik ke hadapan Tuhan. Jadi kalau kejahatan itu masih sedikit dibiarno dulu, diingatno, tidak bisa biar sampai numpuk, berlapis-lapis. Baru yang terakhir datanglah penghukuman. Penghukuman dikatakan zaman manusia makan, minum, kawin, mengawinkan. Saat ini terjadi hal itu, saudara. Ya, narkoba dan seterusnya. Ya, itu kegelapan. Makan, minum, mabuk-mabuk. Ada orang yang
kecanduan alkohol. Saya lihat bintang film ini, pemain sinetron ini baru aja ketangkap. Sudah ketangkap lagi, Dia bilang kalau saya tidak konsumsi ini tidak bisa, itu kecanduan. Kecanduan, saudara. Tetapi saudara kasih banyak juga orang Kristen kecanduan. Apa ini? Halo? Game. Di rumah begini, di gereja juga masih begini terus. Berarti saudara ada di dalam kegelapan. Kok sepi? Masih ada hari ini yang begini? Bertobat. Saudara tidak akan bahagia. Halo? Kalau masih ada seperti ini, berhenti. Tadi saya katakan saudara ngomong dengan, berarti saudara belum puas ngomong sama Tuhan. Selain sudah tidak ngobrol, sekarang sama HP. Bagaimana saudara bisa terima firman? Saya sampaikan karena saya cinta saudara. Supaya saudara bahagia ada di dalam terang. Amin saudara. Nah itu saudara, hatinya yaitu selalu membuahkan kejahatan. Meningkat lagi saudara kasih dalam Kejadian pasal 19, Sodom Gomora sodomi. Dosa sodomi. Sekarang ini saya berkali-kali saya sampaikan saudara, Sodom dan Gomora. Itulah kegelapan. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 11. Tadi saya katakan kegelapan itu rasa takut. Ini saudara Saul dan seluruh rakyat, panglimanya Abner, ya, berperang melawan orang Filistin. Panglimanya namanya Bejo. Ya, panglima orang Filistin namanya Bejo ya. Untung siapa? Goliat. Begitu saudara Goliat tampil berdiri dengan mengeluarkan satu suara, oh bangsa ini ketakutan. Delesep. Tahu delesep saudara? Sembunyi. Dengar suara. Saudara, ketakutan. Saudara mungkin tidak ada ketakutan, tapi ada orang Kristen, ya saudaraku kasih, tidak takut mati, tapi takut luwe, kelaparan. Mengapa saudara? Bekerja boleh, kaya boleh, tapi saudara karena dia kerja, sehingga dia tidak pernah bergereja atau malas bergereja. Karena apa? Takut keluwen, tidak punya duit, tidak punya panganan. Ada yang seperti itu? Oh tidak ada di sini. Haleluya, haleluya. Kok abot saudara? Sepi. Takut masa depan. Anak-anak remaja pemuda takut tidak dapat teman hidup, tidak dapat jodoh. Nabrak sana, nabrak, yang penting oleh. Di gereja tidak ada gereja ini. Jangan sampai terjadi itu. Haleluya. Tidak takut apapun saudara dalam hidup. Masa depan. Ya. Apa yang kita makan, kita minum. Anak-anak muda untuk teman hidup. Kalau sudah bertahan dalam iman, Tuhan memberikan yang terbaik. Banyak anak muda, pemuda-pemudi dia tidak bisa takut saudara. Dikatakan mumpung ono sing gelem kan gitu saudara. Apalagi yang perempuan ganteng, punya duit akeh, punya mobil dan yang laki-laki oh cantik saudara. Nah, jadi saudara tidak menikah dengan orangnya, menikah dengan cantiknya dan gantengnya. Padahal itu sampai nanti sampai apa? Bertahan sampai berapa tahun? Kalau nikah yaitu 25 tahun sampai umur 50 wis peot saudara. Wis gak cantik lagi. Ya, saya katakan itulah pindu. Ini saudara ya.
Dan demikian pula saudara tadi dikatakan ini Raja Saul yang diurapi, dipilih oleh Tuhan, dia ketakutan menghadapi musuh. Ada seorang nabi besar, demikian pula dia bertanding dalam iman, dia menang menghadapi yaitu Nabi Baal, Nabi Balhum, Raja Ahab yang menyembah berhala itu. Dia menang saudara. Dan dia demonstrasi bahwa kuasa Tuhan turun luar biasa. Tetapi setelah itu mendengar suara. Suaranya siapa? Bukan suara setan, suara Isabel. Seorang perempuan. Dia menghadapi Nabi Baal itu 450. Dia menang. Tidak takut menghadapi seorang perempuan satu saudara, hanya mendengar suaranya gentirit Melayu saudara, takut. Biasanya orang yang takut itu pikirannya apa saudara? Mati, wis mati ya wis kan gitu. Elia kan begitu, putus asa. Ini kegelapan dan ini yang sedang dikerjakan namanya Lucifer dan antek-anteknya. Kuasa gelap dikatakan bahwa di dalamnya itu Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, roh-roh jahat yang di udara, roh kegelapan sedang bekerja untuk menggelapkan hati saudara, iman saudara, kekristenan saudara. Haleluya. Sedikit lagi gelap. Tentang kegelapan itu saudara seperti apa sih? Galatia pasal 5 ayat 19 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Saya bacakan aja. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, ya, tidak adil, cabul, berzina, benci, pemburit, pencuri, ya, pemfitnah tadi, penipu. Nah, ini kegelapan itu seperti itu. Firman Tuhan katakan, memperingatkan, dan masih banyak lagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan ini, terikat oleh kegelapan, tinggal dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan, tidak akan bisa masuk surga. Mau masuk surga saudara, tinggalkan kegelapan masa lalu saudara. Tidak usah ungkit-ungkit saudara. Sudah bangga, oh aku bisa seperti itu, masih muda itu saudara, saya berani melawan 5 orang, 10 orang. Berani saudara menghadapi. Kalau saya saudara kasih ada 5 orang, 10 orang, saya tak tinggal melayu saudara. Dia katakan bangga seperti itu. Itu masa lalu. Sudah dibuat saja. Amin saudara. Tadi dikatakan berbalik. Kalau menghadap utara, sekarang menghadap ke mana ini? Ke selatan. Kalau menghadap ke barat, sekarang menghadap ke timur saudara. Kalau saya menghadap ke timur, di depan saya ini gelap. Tapi sekarang menghadap ke barat, tidak ada lagi kegelapan. Yang ada adalah terang saudara. Amsal Sulaiman, Amsal pasal yang keempat ayat 18 dan 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah beduk saudara, tengah hari itu di atas. Ini jalan orang benar yang sudah dibawa kepada terang, berarti hidup benar, hidup kudus. Tetapi ayat 19, jalan orang fasik itu seperti
Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung karena dalam kegelapan. Ya, dalam kegelapan. Jadi seperti itu. Patus di depan ada lubang, ada batu, ada kayu, ada pohon, tidak ngerti. Disinilah jalan orang benar, dikatakan Salomo katakan jalan orang benar seperti ini. Jalan orang fasik berdosa, orang fasik itu pendurhaka, pemberontak. Ya, dikatakan yaitu dikatakan dalam dikatakan tidak tahu seperti gelap, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ini ada pujiannya. Saya lupa jalan ini. Jalannya. Kebalikannya, jalan orang berdosa semakin hari semakin gelap. Jalan orang benar semakin hari semakin terang. Jalan orang berdosa semakin hari semakin gelap, saudara. Nah, itu sebabnya saat ini saudara tinggalkan firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, buah itu gak kanggo sampah, resek saudara. Barang sudah bau, rasa bangkai, buah. Bahkan firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5, ya, setelah matikan semuanya dan buah semuanya itu. Amin. Sehingga saudara ada di dalam terang. Hidup ada di dalam terang sebagaimana seperti apa Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 13 tidak akan saya bacakan. Saudara baca di rumah nanti. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Perikopnya berbicara tentang apa? Hidup sebagai anak-anak terang. Ya, hidup sebagai anak-anak terang. Saudara baca nanti ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ya, sampai 13 saudara. Perlu saya sampaikan, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9 ada buahnya. Jadi kalau sudah sebagai orang Kristen hidup dalam terang itu buktinya apa? Ada buahnya. Pohon itu dikenal dengan buahnya. Saudara, kalau pohon enggak buah ya ditebang, dibuang. Buah itu dinikmati, bukannya dilihat, saudara. Apa itu buah? Di situ dikatakan ayat yang ke-9, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Haleluya. Kristen itu harus baik. Amin. Kalau tidak baik bukan Kristen. Jahat, gelap berarti. Baik itu berarti terang, ada di dalam terang. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Ya, tidak usah sembunyi-sembunyi. Saudara, terang. Di sini dikatakan apa? Kebaikan. Saudara, di dalam Kisah Rasul, yaitu orang-orang yang menyebut bahwa pengikut Yesus itulah Kristen, itu bukan pengikut Yesus tapi orang luar, karena melihat bahwa hidupnya seperti Kristus. Amin. Baik saudara. Nah, sekarang saudara baik, ada buahnya juga, ada isinya. Isinya kebaikan saudara apa? Halo? Orang yang baik itu apa? Suka menolong. Bukan melonglong, tahu melonglong, mencemooh, melonglong. Suka menolong, suka membantu, peduli. Kalau itu ada kasih, tidak ada kasih, tidak ada kebaikan, saudara. Seperti itu. Dan keadilan, saudara. Keadilan di sini sebetulnya itu hidup dalam kekudusan. Dalam hidup dalam apa? Dalam terang, dalam kebenaran, kekudusan dan keterang. Terang kebenaran, saudara.
hidup dalam firman dan hidup dalam Roh Kudus. Buah terang apa saudara? Galatia pasal yang 5 ayat 22-23. Tadi saya katakan satu buah 9 rasa. Saudara itu rasanya kudu enak. Gak rasanya sebel, rasanya kecut, rasanya pahit. Orang Kristen itu saudara punya 9 rasa tadi dalam hidupnya. Sing ngrasakne ya orang lain tonggo teparu. Aku ngerasakne wong itu lho sebel, sepet tahu. Jengkelke, mangkelke. Kenapa tidak ada kasih? Tidak ada kebaikan, tidak ada kebenaran. Saudara. Ya, sebab kasih dalam Kristus itu buah roh tadi dikatakan satu buah 9 rasa. Saudara mau hidup dalam terang? Kalau saudara ada di dalam Yesus. Hanya itu saudara ada di dalam Yesus, berarti saudara ada dalam terang. Di luar Yesus gelap. Amin. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama ayat ini, sudah ketemu? 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Hanya di dalam Yesus, berarti kalau saudara masih suka kegelapan, ada di dalam kegelapan, saudara ada di luar Yesus. Ini ayatnya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan, bahkan mempunyai terang itu. Halo, masih mau main-main dengan kegelapan? Roh-roh jahat kuasa gelap, masih punya ilmu-ilmu duniawi, pegangan-pegangan yang lain, berarti saudara di luar Yesus. Makanya hidupnya juga suram, abu-abu. Saudara bahagia kalau ada di dalam terang. Makanya Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, kamulah. Tolong ditayangkan ayat itu. Apa? Kamulah. Siapa di sini? Saya dan saudara, terang dunia. Ya, kamulah terang dunia. Di suatu kota yang terletak di atas. Jadi saudara itu dilihat orang banyak. Tingkah laku, perbuatan, perkataan saudara dinilai oleh orang lain. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan melalui hidup saudara. Orang naruh terang itu bukan di bawah meja, di bawah tempat tidur kobong saudara. Harus di atas meja. Dikatakan terletak di atas bukit saudara. Terang itu di atas, biasa orang melihat. Kalau terang saudara bercahaya, orang lain menyaksikan, terus apa hasilnya? Mereka memuliakan Tuhan, amin. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Dipermuliakan. Jadi di sini tadi ayat Petrus tadi ayat sebelumnya. Apa arti terang itu saudara? Ya saya bacakan dengan singkat. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari tiada ini. Kalau sudah ada di dalam Yesus, saudara jadi terang, yang saudara beritakan, saudara katakan, saudara bagikan, saudara kobarkan, saudara adalah perbuatan-perbuatan besar. Dia huruf besar adalah Yesus. Saudara bersaksi, beritakan
Jangan ngomong yang lain ngalor ngidul ngetan ngulon. Yesus yang saudara beritakan. Yesus saudara beritakan. Jangan saudara cerita ini, cerita itu, dan seterusnya. Saudara sudah cerita ini, orang mendengar capek. Baru terakhir Yesus tidak mau masuk, saudara. Dari awal perkataan, apalagi saudara besuk. Saudara besuk Yesus yang saudara ceritakan. Ya kan? Bagi mereka yang sakit, Yesus itu luar biasa. Jadi dibangkitkan imannya. Yang lemah dibangkitkan imannya. Saudara, supaya apa? Dengan iman yang dibangkitkan mereka mendapatkan mujizat kesembuhan. Mereka menghadapi ekonomi, saudara juga sampaikan tentang Yesus, lengkap semuanya. Kepada orang lain demikian pula. Yesus, perbuatan Yesus, bukan perbuatan orang lain. Saudara, perbuatan Yesus. Inilah terang dunia itu, saudara. Yang harus kita beritakan, kalau sudah hidup dalam terang, perkataan perbuatan saudara yang saudara tunjukkan, saudara aplikasikan, saudara ucapkan adalah Yesus, bukan yang lain. Makanya saudara kalau sudah ingin bahagia, Mazmur pasal 119, 105, siapa yang hafal angkat tangan? Ayo, angkat tangan dan ucapkan itu. Halo? Halo, ada yang hafal? Singkat itu, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah dan terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, terang bagi, haleluya. Mau diterangi, jadi kalau kaki itu ada di depan, melangkah di depan, saudara, tadi pujian tadi kalau Tuhan itu ada di depan, apa yang terjadi? Tadi loh pujian tadi kan ada, Tuhan ada di depanku. Halo? Tuhan pasti buka, tidak ada jalan yang tertutup, tidak ada barang mustahil. Taruh Tuhan di depan saudara. Terang. Firman-Mu adalah terang, firman itu Yesus. Ayat yang terakhir kami undang untuk bangkit berdiri, Mazmur pasal 43 ayat yang ketiga. Kami jemput untuk berdiri, song leader singer maju ke depan. Mazmur 43 ayat yang ketiga. Ini membawa saudara terang, ini membawa saudara masuk surga. Menikmati keindahan surga. Mazmur pasal 43 ayat yang ketiga. Haleluya. Sudah ketemu semua, kita baca dengan suara yang keras, dengan iman. 2, 3. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dibawa ke gunung-Mu yang kudus, ke tempat kediaman-Mu. Amin. Di mana ke tempat kediaman Tuhan? Terang ini akan membawa saudara masuk surga, bukan membawa kegelapan masuk neraka. Makanya kalau sudah masih ada dalam kegelapan, cepat-cepat keluar dari kegelapan masuk terang. Kegelapan itu neraka, terang itu adalah Saat ini saya tidak tahu apa yang saudara hadapi saat ini. Mari kita datang kepada Yesus. Terima Yesus dengan iman. Saudara, bahwa saudara kasih di dalam firman itu ada hidup terang bagi manusia. Kita percaya, saudara, ya. Dan kita mengakui dan kita menerima. Saudara, di sini katakan ada hidup dalam terang bagi manusia. Ada hidup terang bagi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yesus firman Allah adalah terang bagi saat dalam kegelapan kita. Itulah Yesus. Kita pujikan ayat pujian ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita yang hadir saat ini. Kalau diam berarti dia menjadi terang bagi kita semua, menolong kita menyatakan kuasa yang besar.
itu. Terang itu akan menerangi hidup saudara, menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam hidup saudara. Dengan iman, Dia mau menyelamatkan saudara, menolong saudara, memulihkan saudara, menyembuhkan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi manusia yang tinggal dalam hidupku. Haleluya. Jadi manusia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang ada di dalam surga. Yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati akan pujian yang sudah kami pujikan. Kami boleh menikmati akan firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Supaya terang-Mu itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan ya Tuhan perintah Tuhan firman-Mu yang saat ini Engkau yang berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang ya Tuhan berbicara dalam hidup kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, yang datang pada pagi yang indah ini ya Tuhan, supaya mendapatkan lawatan yang dari Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang sudah sampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh Tuhan senantiasa berbuat segala sesuatu dengan kasih Tuhan, dengan sukacita ya Tuhan. Segala apa yang kami lakukan setiap hari, setiap saat, memancarkan sinar Kristus itu kepada orang yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan, orang yang Tuhan membutuhkan ya Tuhan, orang yang Tuhan sakit ya Tuhan, boleh mendapatkan jamahan yang dari Engkau ya Tuhan, melalui Tuhan ya Tuhan, kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami terima Tuhan, kami buka dengan lapang hati kami ya Tuhan. Dengan sukacita firman-Mu itu boleh membawa berkat, damai sejahtera di dalam kehidupan kami Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, tambahilah Tuhan ya Tuhan, untuk karunia Tuhan ya Tuhan firman-Mu yang Tuhan keluar dari Tuhan lidah mulut hamba-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa berbicara dalam lidah mulut hamba-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan hamba-Mu, kemampuan hamba-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih seisi keluarga, baik istrinya, baik anak-anaknya, baik cucu-cucunya, semuanya cukup berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan Tuhan menerima ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang kedua ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dalam setiap persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tes. Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan itu berita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Kita mau senantiasa pegang teguh firman Tuhan supaya hidup kita senantiasa berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Apakah Bapak Saudara pernah membandingkan Tuhan Yesus pada yang lain? Pernah enggak? Enggak pernah ya. Tuhan Yesus itu Allah yang enggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Puji Tuhan. Gusti Yesus kok dibanding-bandingkan, saing-saing bakal kalah. Amin, amin. Tak eloi nganti tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujenku. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini hanya ada siapa? Hanya ada Yesus. Persembahan pertama kedua dijalankan. Silakan untuk persembahan bisa maju ke depan. Kita puji pujian ini dengan sukacita. Jelas bedo, jelas bedo, yen dibanding. Amin. Gusti
pujikan dengan berjoget sedikit. Tak elok ingat di tengah hatiku, ya Gusti Yesus, juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti hati ini. Hanya ada Yesus, Gusti Yesus, Gusti Yesus, kau dibanding-bandingke, saing-saingke, rapakal kalah. Tak elok ingat di tengah hatiku, ya Gusti Yesus, juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini. Hanya ada Yesus. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini. Hanya ada Yesus. Selamat kembali Bapak Saudara, terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu, memang betul Yesus tidak bisa dibanding-bandingkan. Amin. Nah, iso dibanding hanya satu, Yesus juru selamat. Puji Tuhan. Bapak Ibu telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Pada siang ini firman yang Bapak Ibu dengar, apa yang menjadi, yaitu pesan dalam hidup Bapak Ibu untuk perjalanan sepanjang minggu yang kita lalui. Jadi pesan apa firman ini yang datang dalam hidup kita masing-masing? Jawaban ada dalam hidup Bapak Ibu masing-masing. Kalau memang Bapak Ibu menanggapi firman Tuhan, firman itu akan menjadi bahagia dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Mungkin ada kami tadi tidak bisa bertemu, yang mungkin hari ini masih baru datang di tempat ini. Mohon untuk berdiri. Yang masih baru untuk datang beribadah di tempat ini. Tadi kok ada wajah baru. Oh ya, ya malu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk persembahan kasih maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Pangabean, persembahan keluarga Ibu Tabita, hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bapak Sugeng. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 6 ibadah di gereja Tumapel. Jumat, iya, keliru. Jumat ibadah jam 4 di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa puasa. Sabtu ada doa puasa. Doanya dimulai jam 10. Jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan.
Hari Minggu jam 7, sekolah Minggu jam 9 umum disertai perjamuan suci. Besok Minggu ibadah perjamuan suci. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Bapak Ibu mengingatkan, hanya mengingatkan ya, karena sekarang sudah masuk bulan 7, celengan, ingat celengan Bapak Ibu. Nah, celengan harap diisi ya, supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak memberatkan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Nanti hari hanya gopoh kabeh, gopoh dilebokno. Nah, sehingga berat ya kan. Tapi kalau mulai hari Bapak Ibu menerima ada 5.000 ya kita masukkan, tidak akan berat. Jadi hari H sudah penuh kita bawa. Amin. Haleluya. Yang membuat berat itu bukan lain-lain adalah karena kelalaian kita. Nah, oleh sebab itu saya ingatkan untuk program celengan, yaitu untuk hari-hari besar, yaitu gereja. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang banyak tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, usaha kita, pekerjaan kita serahkan mulai hari ini, dan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Engkau ada bersamamu, saya mohon dengan kasih Kristus. Bapak Adi Stefanus berdoa sebelum doa berkat. Kau
Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat penyertaan ibadah yang sudah kami selenggarakan dari awal pertengahan hingga selesainya. Itu karena kemurahan-Mu, itu karena Engkau sudah hadir menilik setiap hati kami yang hadir pada pagi hari ini, Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, memberkati seluruh pelayan yang terlibat pada pagi hari ini. WL Singer, pemain musik, operator, penerima tamu, persembahan, Engkau yang memberkati Bapak dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, membuat semuanya berhasil Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa buat hamba-Mu dan seluruh keluarganya, Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaannya. Kau yang berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat segala kegiatan gereja ini Bapa selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati semuanya, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berdoa juga buat jemaat-Mu yang mungkin saat ini tidak bisa hadir Bapa, karena sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih. Mungkin sedang berbeban berat, Tuhan Yesus memberi kelegaan, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara ini, dari pemimpin tertinggi sampai di pedesaan di mana kami tempat berada, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Juga kami berdoa Bapa buat segala pekerjaan kami, buruh tani, bertani, pegawai negeri, pegawai swasta, baik yang kami yang berbisnis, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa Bapa dan mengucap syukur, kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, menyertai, melindungi, menolong, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Gusti Yesus